Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan tema pengalaman rohani yang menghasilkan iman. Nats yang akan kita baca adalah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25. Beginilah bunyinya, maka kata murid-murid lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Namun Tuhan Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukan sekedar pengetahuan. Kekristenan adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sekedar tahu ini dan itu. Banyak orang Kristen hafal ayat ini dan itu begitu banyaknya. Tentu itu tidak salah. Namun menjadi kurang jika tidak disertai dengan pengalaman rohani. Beberapa teolog menganggap Alkitab hanya sebagai pengetahuan saja. Dampaknya akhirnya mereka tidak percaya kepada pengalaman-pengalaman rohani. Orang banyak tahu, terkadang sulit untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani. Dampaknya mereka menjadi sok tahu sehingga merasa mengalami banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kekristenan hanya sebagai tradisi, maka gereja akan mengalami kehampaan. Makanya banyak orang Kristen yang seperti itu tidak pernah mengalami kegairahan rohani. Kehidupan doanya, imannya, ibadahnya, semua menjadi suam-suam. Itulah yang sering terjadi. Kekristenan juga bukan sekedar emosi keagamaan. Ibaratnya merinding sedikit saja dirasa bahwa ada kehadiran Roh Kudus. Sebentar-sebentar mereka mendengar Tuhan, tangan dan tubuh selalu bergetar saat berdoa dan menyembah. Padahal hal itu belum tentu menjadi sebuah pengalaman rohani, namun seringkali hanya bersifat emosional saja. Thomas baru meyakini suatu kebenaran setelah mendapatkan bukti berupa fakta. Jika tidak ada fakta yang terlihat, jika tidak ada sesuatu yang terasa teraba dengan panca indera mereka, dengan tangan, kaki, dan sebagainya, maka mereka tidak percaya. Dengan demikian, pengalaman rohani yang bersifat real itu penting, karena itu bisa menumbuhkan imannya. Tentu Yesus bisa mengerti jalan pikiran mereka, karena manusia mempunyai akal budi, karena manusia bisa mengembangkan rasionya yang bersifat ilmiah. Yesus bisa memahami hal itu. Tetapi pesannya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Begitulah keadaan kekristenan masa kini. Pengalaman rohani memang tidak dapat dipungkiri akan bisa mendongkrak imannya. Banyak orang-orang non-Kristen yang setelah mengalami pengalaman-pengalaman rohani, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Namun orang tipe Thomas seperti itu seringkali lamban dalam bertumbuh. Kalau belum mengalami sesuatu, maka belum mau percaya. Akibatnya orang Kristen mencari-cari pengalaman spektakuler supaya dapat percaya. Kalau tidak mengalami sesuatu, mereka sulit untuk menjadi percaya. Oleh karena itu, biarlah kita sekalian boleh belajar dari Tuhan. Boleh mengalami pengalaman rohani, tetapi pengalaman rohani belum tentu membuat mereka bertumbuh dengan maksimal. Percaya kepada Tuhan,
walaupun tidak melihat, itu akan membuat iman kita jauh lebih kuat dan mudah bertumbuh dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya. Walaupun kami tidak melihat, namun kami tetap percaya, maka iman kami akan bertumbuh kokoh kuat di dalam Tuhan. Tanamkan dan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.